Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman, untuk kesempatan ini kita dapat bersama-sama lagi. Saya percaya semua ini bukan kebetulan, tetapi semua ini rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar semua teman-teman? Saya percaya semua kita tetap sehat, kuat, dan bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini teman-teman, saya mau share satu tema untuk kita, yaitu hidup berbuah. Katakan sama-sama dengan saya, hidup berbuah. Amin. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 43 hingga 45. Lukas 6 ayat 43-45 berkata demikian. Tema dia adalah pohon dan buahnya. 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45 terakhir, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus, sesuai dengan tema kita, yaitu hidup berbuah. Apakah yang dimaksudkan pohon yang baik dan buah yang baik dalam ayat ini? Apakah pula yang dimaksudkan dengan buah dalam hidup orang percaya atau hidup kita sebagai manusia? Dan gambaran seperti apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Sebelum itu, mari kita lihat satu persatu ayat. Buah. Buah berasal dari kata karpos, yang berarti segala sesuatu yang telah dilakukan dalam hubungan yang sejati dengan Kristus, yaitu sebuah hubungan antara orang percaya dalam kesatuan dengan Kristus, seperti carang yang melekat pada pokok anggur supaya dapat berbuah. Kristus hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Kristus, dan Dia tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus. Jadi buah dalam kehidupan orang percaya adalah buah yang berkenan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan untuk kita berbuah teman-teman, kita karena hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kita, supaya kita boleh mengeluarkan buah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita lihat juga dalam ayat ini teman-teman, karakter ilahi yang harus dibentuk itu teruji melalui berbagai proses yang kita akan lalui dalam hidup kita. Karakter kita akan dibentuk, akan diproses sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui setiap proses yang kita lalui setiap hari dalam hidup kita. Dan dalam semua itu teman-teman, kita akan tetap berbuah bagi Tuhan, karena tetap menghasilkan buah yang berkenan, yang memuliakan Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Kristus, baik di sini bermaksud adalah baik yang bukan hanya kita berpura-pura baik, tetapi ia wujud, ia terjadi karena hubungan kita dengan Tuhan. Buah yang baik bukanlah sebuah usaha, tetapi sebuah hasil. Baik yang kita lakukan di sini adalah baik yang seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita percaya kita berbuat baik karena Tuhan yang mengasihi kita. Kita berbuat baik karena Tuhan mencintai kita. Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebab itulah kita akan tetap berbuat baik, karena kita tahu kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka baik itu akan keluar karena ucapan syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Jadi teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, untuk kita hidup berbuah di dalam Tuhan, dalam hidup kita akan tinggal di dalam Yesus, intim dengan Tuhan, dan Yesus yang terutama, yang pertama tinggal dalam hidup kita, supaya apa yang keluar dari hidup kita itu semuanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Kristus, tinggal di dalam Kristus, buah dari hidup
kita akan orang lihat, akan orang nilai hidup kita. Apakah kita benar-benar hidup dalam Kristus, ataupun pura-pura hidup benar dalam Kristus. Semua itu akan diketahui semua orang melalui buah kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dengan itu teman-teman, sebagai orang yang percaya pada Kristus, dalam keadaan hari ini, dalam pandemik ini teman-teman, kita akan tetap berbuah untuk Tuhan. Kita akan tetap tunjukkan semangat kita, tunjukkan kesatuan kita, doa kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Yang kita percaya teman-teman, bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Dia berkarya di atas segala-galanya. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Yang sedang berlaku hari ini pun, dalam segala sesuatu Tuhan tetap bekerja. Amin teman-teman. Saya percaya orang yang tinggal dalam Tuhan pasti hidupnya menjadi berkat. Orang yang percaya pada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, pasti hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Dalam apapun keadaan yang kita lalui, kalau kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, pasti hidup kita tetap menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu teman-teman, kalau ada Yesus dalam hidupmu, pasti yang keluar adalah kebaikan-kebaikan, kebenaran firman Tuhan, dan semua itu untuk kemuliaan, mengharumkan, menyenangkan nama Tuhan. Dan saya percaya hidup kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun yang berlaku hari-hari ini, kita tetap berkomitmen untuk mau senangkan Tuhan, mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah hidup yang berbuah. Engkau berimpak bagi orang, engkau menyenangkan hati Tuhan, dan engkau memuliakan nama Tuhan dalam hidup engkau, dalam segala perkara yang engkau lakukan. Semuanya untuk kemuliaan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Maka dengan itu teman-teman, mari hari ini kita ambil satu komitmen untuk hidup berbuah bagi Tuhan. Orang yang tinggal dalam Yesus, pasti kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang yang kuat dalam Tuhan, pasti kesukaannya adalah berdoa. Orang yang percaya pada Tuhan, pasti hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.